Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Fadil dengan NIM P13374341220087. Di sini saya akan mereview materi protozoologi, yaitu mengenai materi sebelum UTS atau ujian tengah semester. Topik pembahasannya pertama ada sporozoa, Toxoplasma gondii, Sporozoa Plasmodium pipax, Sporozoa Plasmodium ovale, dan Plasmodium malaria. Keempat, Sporozoa Plasmodium falciparum. Kelima, Ciliata, yaitu Balantidium sp. Dan terakhir, Rhizopoda, yaitu Entamuba sp. Pertama, Sporozoa Toxoplasma gondii. Pengertian. Toxoplasma atau toxoplasma adalah penyakit yang diakibatkan oleh parasit Toxoplasma gondii yang dapat ditularkan oleh kucing, namun tidak hanya kucing yang dapat menjadi dalang penyebaran penyakit toxoplasma. Toxoplasma dapat menyerang semua jenis satwa termasuk burung, ikan, kelinci, anjing, babi, kambing, dan mamalia. Toxoplasma gondii memiliki bentuk seperti air, tetesan air dengan adanya nukleus pada tengah. Lalu siklus hidupnya, kucing pemangsa tikus dapat terinfeksi melalui tikus yang dilahapnya. Bila terinfeksi, tinja kucing bisa mengandung ookista, ya, salah satu bentuk toxoplasma, dan menimbulkan infeksi. Di usus parasit berkembang biak, telurnya keluar bersama tinja dan sekali keluar bisa jutaan. Telur toxoplasma mampu bertahan hidup setahun di tanah. Jika telur telan manusia, telur biak lalu masuk ke jaringan otak, jantung, dan otot. Di sana telur akan berkembang menjadi kista. Yes. Jadi di sini ada eh, tikus. Tikus lalu dimakan oleh kucing. Dari si kucing ini terinfeksi oleh toksoplasma, dan tinjanya ini bisa mengakibatkan infeksi ke yang lain. Jika tinjanya terkena tanah dan tanah itu mengenai anak-anak atau orang dewasa, nanti toksoplasma gondinya akan berpindah ke orang tersebut dan menginfeksi. Penyakit dan gejala. Toksoplasmosis pada kehamilan dapat menyebabkan janin mengalami gangguan pertumbuhan, lahir secara prematur, atau bahkan meninggal di dalam kandungan. Jika terjadi trimester pertama, toksoplasmosis juga dapat menyebabkan keguguran. Ibu hamil yang terinfeksi toksoplasmosis dapat mengalami gejala umum toksoplasmosis seperti demam, nyeri otot, atau mudah lelah. Beberapa gejala umum yang dialami penderita mirip dengan gejala flu, yaitu demam, nyeri otot, sakit kepala, kelelahan, dan sakit tenggorokan. Selanjutnya, pemeriksaan. Pemeriksaannya dapat menggunakan tes darah, pemeriksaan TORCH untuk menilai kadar antibodi terhadap Toxoplasma gondii, MRI untuk mendeteksi penyebaran infeksi ke otak, terutama pada pasien yang berisiko tinggi terserang komplikasi. Lalu ada lumbal fungsi untuk mendeteksi keberadaan parasit pada cairan otak dan tulang belakang, terutama dalam kasus yang parah. Pemeriksaan dengan pudoscopy untuk melihat toksoplasmosis pada mata. Pencegahan itu satu, perempuan hamil tidak disarankan membersihkan kandang atau kontak langsung dengan kucing. Dua, bersihkan kandang setiap hari. Tiga, sediakan makanan kucing dalam bentuk kering, kaleng, atau yang dimasak secara merata. Masak daging secara matang dan merata. Cuci buah, sayur, terutama yang ditanam sendiri dengan sabun dan pencuci piring. Bila nggak bersih, gunakan sarung tangan saat berkebun. Periksa secara rutin status kesehatan kucing. Selanjutnya, Sporozoa Plasmodium pipax. Plasmodium pipax adalah parasit protozoa patogen manusia penyebab malaria berulang yang paling sering tersebar luas. Plasmodium pipax adalah salah satu dari 6 spesies parasit malaria yang umum menginfeksi manusia. Penyakit ini kurang ganas dibandingkan Plasmodium falciparum yang paling mematikan di antara 6 penyakit lainnya. Namun Plasmodium pipax dapat menyebabkan penyakit parah dan kematian akibat splenomegali, pembesaran limpa secara patologis. Untuk bentuknya seperti ini, Plasmodium pipax memiliki mikronom, sitoplasma,
nukleus, endoplasmatik, retikulum, dan lain-lain. Untuk siklus hidupnya, penularan Plasmodium vivax terjadi pada manusia ketika nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi menghisap darah orang yang sehat. Selama makan, nyamuk menyuntikkan air liur untuk mencegah pembukaan darah. Bersama dengan sporozoid, ribuan sporozoid diinokulasi ke dalam darah manusia. Dalam waktu setengah jam, sporozoid mencapai hati. Di sana mereka memasuki sel hati, berubah bentuk menjadi tropozoid dan memakan sel hati dan bereproduksi secara aseksual. Proses ini menimbulkan ribuan merozoid di sistem peredaran darah dan hati. Jadi di sini nyamuk me- mengambil darah manusia dan memasukkan sporozoid pada manusia dan sporozoid masuk ke sel lepar lalu berubah menjadi merozoid berubah tropozoid, sizon, ruptur dan menjadi gametosit. Jika gametosit terus diambil oleh nyamuk nanti berubah jadi gamet di siklus nyamuk, okinet, okista, sporozoid dan kembali lagi terus berulang. Selanjutnya penyakit dan gejala. Malaria disebabkan oleh Plasmodium vivax cenderung menimbulkan gejala lebih ringan. Parasit ini dapat bertahan di organ hati dalam jangka waktu beberapa bulan atau tahun. Walaupun tergolong ringan, malaria yang disebabkan oleh parasit ini dapat kambuh ketika daya tahan tubuh menurun karena parasit dapat aktif kembali. Gejala malaria muncul setidaknya dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari setelah tergigit nyamuk Anopheles ataupun terpapar. Berikut gejala malaria yaitu demam, sakit kepala, berkeringat, lemas, pegal linu, gejala anemia atau kurang darah. Untuk pemeriksaannya yaitu tes darah. Metodenya melibatkan pemeriksaan sampel darah di bawah mikroskop untuk parasit penyebab infeksi, yaitu bisa menggunakan darah tipis atau menggunakan darah tebal. Tes rapid diagnostic test. Prosedurnya menggunakan sampel darah untuk mendeteksi antigen dari parasit malaria. Ketiga ada PCR, yaitu tujuannya untuk mendeteksi DNA parasit malaria dan tingkat keparahan infeksi. Terakhir, ada pemeriksaan laboratorium lainnya termasuk pemeriksaan hitung sel darah merah, hitung parasit, penentuan parasit, tingkat parasitemia untuk membantu menilai tingkat keparahan infeksi. Lalu terakhir ada pencegahan, penularan dapat dicegah dengan meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap risiko gigitan nyamuk dan kebersihan lingkungan. Nyamuk malaria paling aktif saat senja dan fajar. Berikut hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk adalah kenakan celana panjang dan kemeja lengan panjang. Lalu oleskan obat nyamuk ke kulit atau pakaian, semprotkan obat nyamuk ke sekitar, pasang kelambu untuk mencegah nyamuk masuk ke dalam kamar. Selanjutnya sporozoa, Plasmodium ovale dan Plasmodium malaria. Pertama ada Plasmodium malaria. Plasmodium malaria merupakan protozoa parasit yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Plasmodium malaria menyebabkan infeksi kronis yang dalam beberapa kasus berlangsung seumur hidup. Parasit malaria mempunyai beberapa perbedaan antara parasit Plasmodium dengan parasit Plasmodium lainnya. Salah satunya adalah jumlah maksimum parasit biasanya lebih rendah dibanding pada pasien yang terinfeksi Plasmodium falciparum atau Plasmodium vivax. Itu ini adalah bentuk-bentuk dari Plasmodium malaria, ada bentuk cincin, bentuk awal, lalu ada sizon dan gametosit. Lalu selanjutnya ada ovale. Plasmodium ovale adalah spesies protozoa parasit yang menyebabkan malaria tertian pada manusia. Ini salah satu dari beberapa spesies parasit Plasmodium yang infeksi manusia. Malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium ovale ini tergolong tidak terlalu berbahaya yang mengancam jiwa. Namun tetap harus waspada karena malaria yang disebabkan oleh parasit ini dapat menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Untuk bentuk Plasmodium ovale yaitu kurang lebih sama, kami memiliki stadium trofozoid dan gametosit. Ada gametosit betina dan gametosit jantan. Itu dari eh, Yongling, Oldering, Comet bentuknya ada trofozoid muda, trofozoid tua, sizon muda, sizon tua, dan seterusnya. Untuk siklus hidup pada waktu nyamuk Anopheles aktif,
infektif mengisap darah manusia. Sporozoid yang berada di kelenjar liur nyamuk akan masuk ke dalam peredaran darah selama lebih kurang dari setengah jam. Setelah itu sporozoid akan masuk dalam sel hati dan menjadi tropozoid hati. Kemudian berkembang menjadi sizon hati yang terdiri dari 10 sampai 30 ribu merozoid hati. Tergantung spesiesnya. Siklus ini disebut siklus exoerythrocyte yang berlangsung kurang lebih 2 minggu. Pada Plasmodium ovale, sebagian tropozoid hati tidak langsung berkembang menjadi sizon, tetapi ada yang menjadi bentuk dorman yang itu disebut hipnozoid. Hipnozoid tersebut dapat tinggal di dalam sel hati selama bulan-bulan sampai bertahun-tahun. Pada suatu saat, apabila imunitas tubuh menurun, akan menjadi aktif sehingga menimbulkan relapse atau kambuh. Merozoid yang berasal dari sizon hati yang pecah akan masuk ke peredaran darah dan menginfeksi sel darah merah. Di dalam sel darah merah, parasit tersebut berkembang dari stadium tropozoid menjadi sampai sizon. 80 sampai 8 sampai 30 merozoid tergantung spesiesnya. Proses perkembangan aseksual ini disebut skizogoni. Selanjutnya eritrosit yang infeksi sizon dipecah dan merozoid yang keluar akan menginfeksi sel darah merah lainnya. Siklus ini disebut siklus eritrositer. Lalu penyakit dan gejala. Biasanya sebelum timbul demam, penderita malaria akan mengeluh lesu, sakit kepala, nyeri pada tulang dan otot, kurang nafsu makan, rasa tidak enak pada perut, diare ringan, dan kadang-kadang merasa dingin di punggung. Lalu dimulai dengan menggigil pada perasaan yang sangat dingin. Penderita biasanya menutupi tubuhnya dengan segala macam pakaian yang selimut yang tersedia agar menghangatkan tubuh. Nadi cepat tapi lemah, bibir dan jari menjadi pucat atau cyanosis, kulit kering dan pucat. Penderita mungkin muntah pada anak-anak sering terjadi dan pada anak-anak sering terjadi kejang-kejang. Lalu selanjutnya pada masa demam, penderita merasa kepanasan, muka merah, kulit kering, dan terasa sangat panas seperti terbakar. Sakit kepala, mual, serta muntah. Nadi menjadi kuat, sangat haus, dan suhu badan dapat meningkat hingga 41 Celcius. Stadium tersebut berlangsung antara 2 sampai 12 jam. Demam disebabkan karena pecahnya sizon dalam darah yang menyebabkan yang telah matang dan masuknya merozoid ke darah. Ini adalah gejala dari malaria yang disebabkan oleh Plasmodium ovale dan Plasmodium malaria. Lalu selanjutnya pemeriksaan. Untuk pemeriksaan semua plasmodium kurang lebih sama, yaitu menggunakan tes darah. Tapi itu metodenya melibatkan pemeriksaan sampel darah di bawah mikroskop untuk menemukan parasit penyebab infeksi. Ada tes rapid diagnostik tes. Prosedurnya menggunakan sampel darah untuk mendeteksi antigen parasit malaria. Polymerase chain reaction atau PCR. Tujuannya untuk mendeteksi DNA parasit dan pemeriksaan lainnya seperti hitung sel darah merah, hitung parasit, dan penentuan tingkat parasitemia untuk membantu menilai tingkat keparahan infeksi. Selanjutnya pencegahan. Malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles. Karena itu pencegahannya adalah merubah pola perilaku manusia agar nyamuk tidak muncul. Yaitu pertama bisa menggunakan kelambu saat tidur, hindari meletakkan pakaian basah agar tidak menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan 3M, menguras, penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk yang mengandung DEET atau diethylhydroluamide. Lalu ada pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk sekitar pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali. Selanjutnya ada Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum merupakan parasit protozoa, salah satu spesies Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Penyakit ini ditularkan melalui nyamuk Anopheles betina. Malaria yang disebabkan oleh spesies ini juga disebut malaria ganas. Ada falciparum adalah bentuk malaria paling berbahaya dengan tingkat komplikasi dan kematian tertinggi. Plasmodium falciparum menyebabkan malaria berat melalui sifat khas yang tidak dimiliki oleh malaria pada manusia lainnya, yaitu sekuestrasi, yaitu bentuk dan ada bentuk Plasmodium falciparum yaitu kurang lebih sama, ada tropozoid, sizon, dan gametosit. Lalu ada siklus hidup.
Penurunan pada manusia diawali dengan gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Sporozoid yang dilepaskan dari kelenjar ludah nyamuk memasuki laryngeal saat makan. Dengan cepat menyerang sel hati atau hepatosit. Sporozoid dibersihkan dari seluruh rasi dalam waktu 30 menit. Selama 14 hari berikutnya pada kasus Plasmodium falciparum, parasit hepati berdiferensiasi dan mengalami penggandaan seksual, menghasilkan puluhan ribu merozoid yang keluar dari hepatosit. Merozoid individu menyerang sel darah merah atau eritrosit dan menjalani putaran penggandaan tambahan, menghasilkan 12-16 merozoid dalam sizon. Lamanya tahap eritrosit dalam siklus hidup parasit ini bergantung pada spesies parasitnya. Merozoid yang dilepaskan selanjutnya menyerang eritrosit tambahan. Tidak semua merozoid terbagi menjadi sizon. Beberapa berdiferensiasi menjadi bentuk seksual. Gametosit jantan dan betina. Gametosit ini diambil oleh nyamuk Anopheles betina saat menghisap darah. Jadi siklusnya berulang dari eh, nyamuk menggigit manusia dan mengeluarkan sporozoid, lalu berubah menjadi merozoid, merozoid untuk masuk ini berubah menjadi sizon dan menjadi gametosit, dan gametosit nanti diambil lagi, dihisap lagi oleh nyamuk. Di sini terlihat siklus hidupnya ada di manusia dan ada di nyamuk. Selanjutnya penyakit dan gejala. Plasmodium falciparum adalah jenis paling mungkin menyebabkan infeksi jika tidak segera mendapatkan pengobatan dapat menyebabkan kematian. Orang yang terkena penyakit ini biasanya sangat sakit dengan demam tinggi dan menggigil. Pengidap malaria tropika akan merasakan gejala seperti mual, kelelahan, nyeri badan, pembesaran limpa, demam, sakit kepala, kebingungan, anemia, hingga kejang-kejang. Pemeriksaan. Untuk pemeriksaannya kurang lebih sama dengan plasmodium yang lainnya, yaitu ada tes darah, tes RDT, PCR, dan pemeriksaan lainnya. Lalu ada pencegahan. Pencegahannya juga kurang lebih sama. Untuk pencegahan malaria penting untuk dilakukan mengingat penyakit ini dapat berakibat fatal bagi penderitanya. Menurut anjuran Kemenkes RI, beberapa upaya dapat dicegah, yaitu membersihkan lingkungan dengan air mengalir serta jangan lupa membersihkan peralatan rumah tangga secara rutin. Jika memiliki tempat penampungan air seperti kolam ikan, Anda disarankan untuk mengeluarkan ikan pemakan jentik nyamuk. Menutup penampungan air saat tidak digunakan, menggunakan obat anti nyamuk dan kelambu saat tidur. Menghindari aktivitas di dekat perairan saat malam, karena nyamuk malaria lebih aktif di malam hari. Lalu selanjutnya ada Ciliata, yaitu Balantidium sp. Pengertian. Balantidium sp merupakan salah satu protozoa yang masuk dalam filum Ciliopora, kelas Gymnophragminophora, ordo Trichostomatida, famili Balantidae. Memiliki dua stadium yaitu tropozoid dan kista. Merupakan protozoa besar yang habitatnya pada usus besar dan biasanya menjadi host adalah babi dan manusia. Balantidium coli menyebabkan penyakit balantidiasis, dan Balantidium coli memiliki dua tahap, yaitu tahap tropozoid dan tahap kista. Ini bentuk dari eh, Balantidium jika diamati dalam mikroskop. Lalu selanjutnya ada siklus hidup. Siklus hidup Balantidium yaitu infeksi ini ditularkan secara horizontal antara inang melalui penularan fekal oral. Jadi dari mulut ke eh, anus. Jadi dari makanan masuk lalu mengakibatkan infeksi dan nanti dikeluarkan lagi melalui anus dalam bentuk feses dan begitu terus. Kista akan termakan bersama dengan makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu akan terjadi eksistasi dalam usus halus menjadi bentuk tropozoid, lalu menuju ke sesum atau usus tulas jari. Setelah berada di sesum, tropozoid akan berbiak dan membelah diri secara belah pasang transversal. Selain itu, bentuk tropozoid ini akan beraliran isi usus di daerah kolon transversum. Keadaan kurang menguntungkan bagi tropozoid sehingga akan menjadi ekskistasi. Tropozoid akan berubah menjadi kista, lalu kista tersebut akan keluar bersama dengan tinja.
Pertama dalam bentuk kista berubah menjadi tropozoid, lalu ada yang berubah dan selanjutnya menjadi excision dan kista. Penyakit dan gejala. Sebagian besar penderita infeksi Balantidium tidak mengalami gejala apapun, hanya mengalami gejala ringan seperti diare, bergantian dengan konstipasi. Namun parasit ini juga menyebabkan peradangan yang berat, diikuti dengan kerusakan pada dinding usus besar. Kondisi ini dapat menimbulkan gejala seperti demam, mual, muntah, nyeri perut, dan sampai diare berdarah. Untuk pemeriksaan yaitu pemeriksaan feses. Pemeriksaan feses adanya memeriksa untuk adanya kista pada feses yang dimati. Ada pemeriksaan biopsi. Pemeriksaan ini yaitu dengan menggunakan spesimen biopsi dan kerokan dari ulkus usus dapat diperiksa adanya tropozoid dan kista. Pemeriksaan kultur dibiarkan secara in vitro melalui medium albumin telur atau medium poliklinic. Jadi dari sampel feses nanti dikembangbiakan secara in vitro dalam medium albumin telur loke dan medium polistemia. Untuk pencegahan, pada balantidiasis, pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan dengan cara memperbaiki dan menjaga kebersihan pribadi, merawat atau menjaga kesehatan, mengawasi atau memantau pengurusan kotoran, terutama kotoran babi. Terakhir ada Entamuba sp. Pengertian. Entamuba sp adalah parasit protozoa dalam bentuk Pseudopodati subfilum Sarcodina. Genus Entamuba terdiri dari 5 spesies yang menginfeksi manusia, bersifat komensal yang ditemukan di usus besar dan ditemukan di rongga mulut. Meskipun dapat diidentifikasi melalui badan kromatid yang mempunyai serpihan dan sitoplasma yang berdasarkan fakta bahwa kistanya dapat memiliki hingga 8 inti, tetapi memiliki karyosom yang besar, yang khas, dan kista monokleat. Siklus hidup. Infeksi dimulai dari tertelannya kista melalui makanan dan air maupun tangan yang tercemar oleh tinja penderita. Kista ini umumnya ditemukan pada tinja yang dapat mempunyai sifat tahan terhadap suasana asam pada lambung. Kista ini akan langsung menuju ke usus halus dan terjadi desis, yaitu pelepasan tropozoid yang kemudian akan menuju usus besar. Di usus besar, tropozoid ini akan bereplikasi secara mitosis pembelahan biner dan menghasilkan tropozoid muda, yang kemudian akan berkembang menjadi tropozoid dewasa. Tropozoid dewasa ini akan berubah menjadi kista dengan tujuan untuk mempertahankan dirinya dari lingkungan luar ketika ia dikeluarkan bersama tinja. Karena tropozoid tidak tahan terhadap lingkungan luar dan kondisi pada asam lambung. Kista pada awalnya hanya memiliki satu nukleus. Ketika proses pematangan, bisa akan terjadi proses penambahan nukleus. Kista yang masak atau dewasa memiliki 4 nukleus dengan karyosom yang terletak di sentral. Kista yang masak ini dikeluarkan kebersamaan dengan tinja dan terjadi transmisi melalui fekal oral. Siklus tersebut terulang kembali. Jadi seperti ini siklusnya dari makanan, minuman atau infeksi di tangan, lalu masuk ke lambung dan nanti berkembang biak di usus, lalu dikeluarkan bersama tinja dan infeksi lainnya dan seterusnya begitu. Penyakit dan gejala. Penyakit yang diakibatkan oleh entamuba adalah amebiasis, adalah infeksi parasit berasal dari protozoa yang terkenal sebagai Entamuba histolytica. Infeksi ini dapat terjadi pada saluran pencernaan dan menyebabkan gejala seperti diare, sakit perut, dan demam. Gejala amebiasis dapat bervariasi dari ringan hingga berat tergantung pada tingkat keparahan infeksi. Beberapa gejala yang umum terjadi pada amebiasis antara lain diare, nyeri perut, kehilangan nafsu makan, dan penurunan berat badan, demam, pembengkakan hati, dan pembengkakan usus besar. Pemeriksaan feses. Pertama yaitu ada pemeriksaan feses untuk menemukan ada atau tidaknya parasit. 2. Pemeriksaan darah untuk mendeteksi ada tidaknya infeksi dalam darah dan risiko anemia serta fungsi hati. 3. Ada USG atau CT scan
untuk mendeteksi adanya peradangan atau abses pada organ hati dan organ lainnya. Keempat, pemeriksaan kolonoskopi untuk mengetahui ada atau tidak masalah kesehatan pada kolon dan usus besar. Terakhir ada biopsi jarum untuk mengetahui letak parasit dengan pengambilan sampel dan abses pada organ hati. Terakhir ada pencegahan. Sanitasi yang tepat adalah kunci untuk menghindari amebiasis. Sebagai aturan umum, cuci tangan dan dengan sabun dan air secara menyeluruh setelah menggunakan kamar mandi dan sebelum memegang makanan sangat penting. Melakukannya setiap hari. Cuci bersih buah dan sayuran sebelum makan. Hindari makan buah atau sayuran kecuali kamu mengupasnya sendiri. Gunakan air kemasan dan minuman ringan dari wadah tertutup. Jika kamu harus minum air ledeng, rebus setidaknya minimal selama 1 menit. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.